aku gak mau masa muda aku habis dengan rasa nyaman, tapi di masa tua aku menyesal. Jadi aku lebih baik muda menderita, tua bercerita. Ini hampir gagal jadi duta baca, karena kalau kondisinya waktu itu 9 hari nonstop berkegiatan di 2 kota yang berbeda. Sabtu minggunya aku di kampus, Seninnya aku ke Pemda, Selasa Rabu Kamis di Karawang, Jumat Sabtu minggunya di Sumedang. Dan dukungan untuk anak-anak Twitter, dan yang aku rasakan sendiri ya, jadi anak Twitter itu susah, tekanan sosialnya tinggi, selalu dibanding-bandingkan dengan alasan, masa sih kamu gak lanjut kuliah? Kalau dari aku, teman-teman nekat aja dulu, berani mencoba, gagal atau tidak itu urusan nanti. Masalah materi itu pasti terkuras, apalagi waktu, tenaga, dan pikiran. Tapi coba kita lihatnya, masa muda tuh nggak datang 2 kali. Jadi mari kita manfaatkan masa muda ini sebaik mungkin, karena apa yang kita lakukan hari ini itu menyelamatkan 3 generasi. Yang pertama, jadi kalau misalkan ayah aku nantang, maka aku harus menantang balik. Udah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Iman Mandala, gimana nih kabarnya? Kamu kira-kira lagi ngapain ya jam-jam segini biasanya? Kira-kira lagi nungguin buka puasa atau mungkin udah tarawih? Kembali lagi bersama saya, Eva Alawiyah, yang bakal nemenin kamu di program Sarmada, sajian ringan hikmah Ramadan. Yang kali ini, Sarmada telah ada di season keempat. Nah, berbeda dengan season-season sebelumnya, di sini kita bakal ngebahas mahasiswa-mahasiswi yang berprestasi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Nah, kita udah kedatangan tamu spesial nih yang udah ada di samping kita. Ini dia Cantika. Halo, apa kabar? Halo Teteh, alhamdulillah baik. Teteh sendiri gimana nih kabarnya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Boleh dong, perkenalan dulu nih. Kayaknya udah pada penasaran nih. Kayak, aduh udah kebaca nih kayaknya prestasinya kayak gimana. Seperti jargonnya itu KPI berprestasi. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Cantika. Aku mahasiswi KPI semester 2. Dan sekarang juga sedang aktif berkuliah di kelas C khususnya. Jadi aku kelas 2C gitu. Wow. Gimana nih? Tinggal di mana? Kalau untuk saat ini tinggal di Gang Kujang sih. Ngekos. Iya, Gang Kujang yang di samping kampus. Tapi asalnya di mana asalnya? Kalau aku aslinya dari Bandung Barat. Kabupaten Bandung, tahu gak? Di mana tuh? Ya ujungnya Bandung. Iya, di Kabupaten Bandung Barat, tepatnya di Kecamatan Cipendei. Jadi itu di perbatasan, perbatasan antara Kabupaten Cianjur kalau sebelah barat, kalau ke utaranya itu sama Kabupaten Purwakarta. Daerahnya apa tuh? Daerahnya kalau kecamatannya Cipendei. Biasanya Kabupaten Bandung Barat. Terkenal sama ikan sih kalau di aku, karena kan dekat waduk juga. Oh, iya, Waduk Cirata. Tapi nggak bau amis kan sampai sini? Enggak dong. Oke, udah. Kayaknya mau dibawain ikan gitu ya, kayaknya mau dibawain ikan. Iya, kayaknya bisa nih, bisa pesan gitu. Iya boleh, kapan-kapan. Oke. Keluarga sehat? Alhamdulillah sehat dong Teteh. Anak keberapa kira-kira? Aku alhamdulillah anak bungsu. Anak keempat dari 4 bersaudara, dan aku juga anak paling cantik, Masya Allah. Masya Allah. Jadi kakak-kakaknya tuh cowok semua? Cowok semua. Ya gitu deh, jadi paling cantik. Paling disayang gak nih? Enggak, paling sering lawan soalnya. Karena justru atau aku kadang paling disuruh ngalah gitu, kadang sama kakak-kakaknya gimana gitu? Justru karena aku tadinya sering dikekang sih Teh ya. Jadi aku sering melawan karena banyak pantangan-pantangan gitu dari keluarga yang membuat aku ya udah sering melawan, karena aku pengen disamakan sama kakak-kakak aku. Kan kalau cowok tuh dibebasin kan ya. Iya benar. Nah, kalau anak cewek kan kadang banyak kekangannya. Jadi aku tuh sering pengen dibebaskan gitu layaknya kakak-kakak yang lain. Jadi aku sering ngelawan sih. Tapi kalau ke cowok tuh biasanya ribut gak sih? Adik kakak gimana? Gitu deh lah ya. Kalau adik kakak susah dijelasin. Kalau orang tua sendiri gimana sih? Kayak kan kakak tuh udah Cantika ini udah kelihatan banget nih hebat pribadinya. Itu ada parenting tersendiri gak sih dari orang tua? Oke, justru kalau parenting dari orang tua itu adalah khususnya ayah aku ya Teh ya. Ayah aku itu parentingnya menantang. Jadi kalau misalkan ayah aku nantang, maka aku harus menantang balik.
Iya, sama halnya kayak aku daftar SD itu kan tanpa sepengetahuan orang tua. Aku daftar SD sendiri dan itu salah satu hal nekat yang luar biasa yang aku lakukan. Dan pada saat itu aku tantang sama ayahku, kamu harus ranking 1 karena kamu sudah nekat masuk SD di luar usia yang seharusnya. Dan kalau misalkan waktu itu tidak ranking 1, maka aku harus mengulang kelas. Tapi alhamdulillah aku ranking 1. Alhamdulillah. Iya, justru Hebat banget ya. justru kalau misalkan orang tua nantang, aku nggak boleh ciut, nggak boleh apa. Aku harus tantang balik orang tua aku. Itu sih parentingnya, ciri khas dari ayahku adalah kayak gitu. Keren banget. Jadi membentuk seorang Cantika yang tegak kokoh berdiri seperti Iya, ini. Masya Allah ya. Oke, jadi keluarga udah nih. Kira-kira prestasi apa sih yang bisa membantu? Kayak dari keluarga kita udah nih, udah kenal kan ya. Tapi prestasi apa nih yang bisa bikin kamu sampai saat ini? Gimana coba prestasi apa aja? Tapi tunggu dulu, saat lagi tetap di Sarmada, sajian ringan hikmah Ramadan. Oke, kembali lagi nih bareng aku dan Iya, Cantika. Oke, tadi kan sempat kepotong ya tentang prestasi. Kira-kira prestasi apa aja nih yang udah pernah diraih sebelumnya dan yang sekarang telah kita lihat bareng-bareng, itu gimana sih? Apa aja? Paling aku dari SMA aja ya. Kalau dari SMA, kebetulan aku juga suka aktif di broadcast radio Semansa FM dan sampai sekarang masih aktif, jadi kurang lebih sudah hampir 5 tahun. Lalu kalau keikutsertaan secara aktifnya itu bisa di Pramuka, dan kalau untuk kejuaraan lomba itu alhamdulillah aku dapat juara 1 pidato kebangsaan se-Provinsi Jawa Barat. Lalu ada juara 1 voice over nasional, lalu ada juara 3 radiation se-nasional juga, dan sempat menjuarai juara 3 juga karya tulis ilmiah se-Kabupaten Bandung Barat. Dan waktu gap year, karena kebetulan aku gap year gitu ya Teh ya. Oke. Pas gap year aku juga sempat dapat juara 1 public speaking di Semarang. Berarti ini udah kelihatan banget ya, kayak dari kecil, dari dulu tuh udah public speakingnya udah bagus banget berarti ya? Iya, justru aku benci Teh sama public speaking. Kenapa? Iya, dulu kan aku kelas 2 SD sempat diikut sertakan lomba pidato, tapi akunya gak mau. Tapi di saat kelas 5 SD, aku tuh dikasih buku sama orang tua aku. Judulnya Motivasi Sukses Belajar, karya Supriyadi ST, yang bagi anak SD itu jujur covernya tua banget. Karena wajah orang-orang tua gitu kan yang aku lihat. Tapi itulah yang membuat pemikiran aku terbuka. Di situ ada dijelaskan teori mindset dan juga hukum ketertarikan atau law of attraction. Dan aku membaca, oh ternyata nasib kita tuh bergantung dengan apa yang kita pikirkan Teh. Jadi aku tuh mulai terbuka, oh kayaknya bacaan aku tuh nggak mentok-mentok di komik aja. Atau misalkan kegiatan aku tuh nggak mentok-mentok di kegiatan MTQ MHQ aja. Dan di saat yang bersamaan, kebetulan waktu itu bapak aku kan sempat menjadi supir salah satu anggota dewan. Jadi pulang ke rumah tuh pasti bawa majalah bekas. Salah satu majalah yang terkenal lah gitu ya. Nah dari situlah aku mulai membaca majalah-majalah itu. Majalah-majalah yang biasanya tuh membahas politik sih. Jadi kelas 5 SD aku udah baca majalah-majalah yang kayak gitu. Dari sana aku mikir, kayak public speaking seru ya. Dan ditambah aku pernah melihat salah satu program Ramadan juga loh Teh. Di program itu tuh hostnya itu dia lagi di luar negeri. Jadi pas waktu mau buka tuh aku mikir kayaknya seru ya jalan-jalan gitu. Meskipun di satu sisi pas aku lihat profesi yang sama juga, sama-sama tentang public speaking juga, tapi tempat perang. Jadi aku mikirnya, wah seru nih meskipun di satu sisi menantang nyawa. Dari situ aku mulai kayak dirintis sedikit-sedikit deh ya. Jadi dari awalnya yang nggak suka tapi dipaksa dan benar-benar itu jadi terbiasa gitu. Iya, khususnya kalau yang paling dipaksa banget sama ayah itu adalah yang aku rasakan ya, yang banting setir banget tuh baca buku. Yang aku tadinya nyamannya tuh komik gitu, komik bobo atau yang kayak gitu, tiba-tiba aku banting setir ke majalah politik. Yang itu diharuskan banget sama bapak. Sampai aku, apa sih gitu anak SD, kelas 5 SD gitu. Tapi dari situlah pola pikir aku mulai berubah dan mulai bisa punya pemikiran lebih terbuka lagi dari sebelumnya. Jadi dari kecil udah benar-benar kebentuk banget. Akhirnya gimana nih bisa milih KPI?
Sebetulnya karena memang aku minatnya di dunia jurnalistik ya, atau hal-hal yang berkaitan public speaking. Kebetulan aku memperjuangkan kuliah ini 18 jalur masuk ya teh. Itu benar-benar berat. Dan untuk aku yang gap year itu tekanan sosialnya kerasa sih teh. Makanya aku tuh keinget salah satu komedian yang mengatakan, jangan pernah bunuh mimpimu, karena sekuat-kuatnya kamu bunuh mimpi kamu, dia hanya akan pingsan dan bangkit di usia tuamu dalam bentuk penyesalan. Dan aku gak mau masa muda aku habis dengan rasa nyaman, tapi di masa tua aku menyesal. Jadi aku lebih baik muda menderita, tua bercerita. Keren banget Iwan Mandala, tadi banyak banget yang kita ambil gitu kan dari apapun prestasinya gitu kan. Nah gimana nih di Duta Baca ini gimana? Kalau nggak salah ada kategori persahabatan itu gimana? Apakah punya sahabat yang sampai sekarang deket banget atau gimana tuh? Kebetulan kalau Duta Baca ini agak nyambung juga ya tentang kebiasaan baca buku. Yang memang tadinya aku sering baca buku-buku lebih ke non-fiksi. Dan waktu SMP tuh sempat ditentang teh sama bapak khususnya, jangan baca fiksi, katanya tidak berguna, tidak ada manfaatnya. Tapi aku baca diam-diam. Biasanya ketika kamar sudah dimatikan, aku baca diam-diam. Biasanya kalau yang dibaca diam-diam itu ensiklopedia astronomi, ensiklopedia populer, sama ensiklopedia ini tentang laut. Itu aku baca diam-diam jam 9 malam. Ketika lampu sudah ditutup, aku baca pakai senter HP. Itu seru banget. Dan aku mulai mikir, ada gak sih Duta Baca gitu kan. Waktu itu Duta Baca belum terlalu populer waktu di zaman aku. Ternyata ada. Dan mulailah aku memberontak kayak aku bahwa aku suka baca fiksi. Ada, manfaatnya ada. Dan aku diam-diam membeli buku fiksi tanpa sepengetahuan orang tua. Nabung kurang lebih hampir 1 juta. Dari situlah aku mulai kuat. Jadi Duta Baca kayak seru nih. Tapi memang dengan kita membaca fiksi, imajinasi itu lebih terbuka banget sih. Menurut aku maknanya sih yang lebih kerasa, karena kan lewat alur cerita ya, itu sih yang lebih kerasa. Gambar kan. Tapi pas masuk SMA, aku agak kurang sih sama fiksi, malah lebih ke buku-buku filsafat. Ya emang seru banget. Iya, seru banget kan. Asli. Oh ternyata Tete suka filsafat juga. Satu frekuensi nih. Ini udah masuk nih ya. Coba pengen dijelasin dong tips dan triknya gimana jadi lolos Duta Baca. Kalau dari aku sih, ikutin kegiatan yang memang sekiranya kamu ikhlas. Karena kalau misalkan kita ikut kegiatan, tapi hatinya nggak ikhlas, tapi jiwa kitanya ada di tempat lain, itu malah capek. Kamu keluar uang, keluar waktu, pikiran, tenaga. Jadi kalau kamu suka, udah jalanin aja. Karena aku pun ini hampir gagal jadi Duta Baca, karena kalau kondisinya waktu itu 9 hari nonstop berkegiatan di 2 kota yang berbeda. Sabtu minggunya aku di kampus, Seninnya aku ke Pemda, Selasa, Rabu, Kamis di Karawang, Jumat, Sabtu minggunya di Sumedang. Dan waktu itu aku gak ada jeda untuk persiapan berkas. Aku tag video itu, ngambil Selempang waktu itu, ngambil Selempang di Kiara Condong, tag videonya di Karawang, tapi ngeditnya tetap di Cibiru. Ngedit pemberkasan segala macam di perjalanan Karawang ke Bandung di bis sambil nahan pusing. Dan kalau dipikir-pikir sanggup sih kayaknya enggak ya. Tapi karena memang akunya mau sih. Jadi intinya lakukan hal yang memang kamu suka ngejalaninnya. Gitu. Oh iya, kan sebelum jadi Duta Baca Jawa Barat itu ada ikut Duta Baca Kabupaten dulu atau gimana? Iya, ada kebetulan karena memang ini dari pemerintah ya, jadi bertahap gitu dari kabupaten ke provinsi. Nah, kalau untuk kabupatennya itu sendiri sebetulnya menyesuaikan daerah masing-masing, tapi waktu itu di Bandung Barat bertepatan dengan pemilu, karena memang aku juga lagi hektik juga, dan persyaratannya adalah yang penting kitanya ada kemauan untuk giat di bidang literasi. Kayak gitu. Dan memang waktu itu aku pas daftar di kabupaten pas masih gap year sih. Jadi memang kerasa banget perjuangannya gitu ya. Kalau anak gap year, memang kalau anak gap year berat banget. Jadi aku merasakan perjuangannya seperti apa. Oh iya, program Duta Baca ini apa aja sih kira-kira? Mungkin Iwan Mandala di sini kan pada penasaran gitu kan, tugasnya apa, programnya kayak gimana? Kalau secara umum pastinya berkontribusi di dunia literasi ya, khususnya kita terjunkan ke masyarakat. Itu disesuaikan apakah memang mau fokusnya ke masyarakatnya atau mau ke anak sekolahnya. Yang penting kita terjun ke dunia gitu ya, ke masyarakat umum tentang literasi. Tapi kalau secara program spesifiknya, aku juga ada program yang aku buat, itu platform di Instagram, namanya tuh Gap Year Itu Bukan Aib. Jadi itu semacam pengembangan dan dukungan untuk anak-anak gap year, dan yang aku rasakan sendiri ya, jadi anak gap year itu susah, tekanan sosialnya tinggi, selalu dibanding-bandingkan dengan alasan, masa sih kamu gak lanjut kuliah? Padahal bukan seperti itu. Dan biasanya anak gap year itu sering dihadapkan untuk yang penting kuliah aja.
Yang penting kamu asal kuliah, asal dapat gelar. Dan aku enggak kayak gitu. Itu big no banget. Karena kita kuliah 4 tahun, yang ditekan itu kita, yang ditekan dosen, ditekan teman seangkatan mungkin, itu yang rasain stresnya juga kita. Jangan sampai gelar yang kamu perjuangkan selama 4 tahun, itu sia-sia hanya karena hati kamu gak ikhlas. Karena nanti yang terkorbankan tuh bukan cuman pribadi kamu aja, ada uang orang tua, ada keringat mereka, ada waktu juga gitu. Dan aku juga sempat bilang ke orang tua, lebih baik aku gap year 2 tahun, daripada aku tahun ini kuliah, tapi di tempat yang tidak diinginkan. Itu membuat aku semakin yakin sih, kayaknya aku perlu mengembangkan itu. Iya betul banget nih Wan Mandala. Kadang kita tuh harus nahan dulu buat meloncat lebih jauh lagi. Iya betul, ditahan dulu. Dan akhirnya terjadi seperti ini. Iya, dan aku yakin melalui Duta Baca, aku bisa mengembangkan khususnya untuk anak-anak muda yang sedang gap year. Kira-kira dari sekian banyak nih cerita yang menginspirasi, kira-kira siapa sih tokoh atau mentor yang bikin kamu tuh termotivasi dan pengen ngikutin jejak langkahnya gitu? Siapa? Boleh nih di-spill buat Iwan Mandala, mungkin pada penasaran gitu kan? Utamanya ayah aku sih Teh. Ayah aku kebetulan hidup di zaman yang sekolah SMP tuh alhamdulillah ya. Tahun 80-an sih wajar ya. Nah, ayah aku itu sekolah SMP itu jalan kaki kurang lebih 4 km setiap harinya. Dan memang anak yang paling nekat dibanding yang lain. Dimana tidak diizinkan sekolah SMK. STM ya namanya, kalau nggak salah STM dulu. Nah, ayah aku itu nekat pergi ke Bandung sendirian. Pakai uang yang dia punya. Tidak dibiayai orang tuanya sedikit pun selama 3 tahun. Dan tidak pulang-pulang. Paling katanya 6 bulan sekali, sekian bulan sekali katanya. Itu pagi ke siangnya sekolah, sore ke malamnya bekerja. Dan nekatnya tuh kata aku gila sih. Sampai benar-benar tuh semuanya pakai uangnya sendiri. Dan aku mikir seru juga ya. Karena denger cerita ayah aku tuh kayak seru gitu. Petualangannya tuh gila banget gitu ya. Jadi aku terinspirasi kayaknya seru melakukan. Tapi dasarnya adalah kamu ikhlas gak gitu. Jadi akunya yang penting harus ikhlas dulu, harus suka dulu. Biar akunya totalitas gitu dalam berkegiatan. Tapi memang berbicara sosok ayah itu adalah sosok yang paling kuat. Kalau bisa kita tuh pengen minjem hatinya loh. Iya ya. Biar gak mudah rapuh. Iya biar gak mudah rapuh. Kita perempuan kan dominan perasaan. Iya. Ayah itu hatinya kuat banget. Makanya aku ngerasa ini anaknya kuat banget nih kayaknya. Bisa angkat beban. Iya apalagi sering ngelawan karena memang tadinya aku kakak laki-laki semua sih. Jadi dari situlah lingkungan aku mulai tercipta seperti ini gitu. Dan teman-teman tetangga aku juga kebetulan semuanya laki-laki Teh. Aku paling cantik juga gitu di tongkrongan seangkatan aku, karena di lingkungan rumah aku anak perempuan terbilang susah. Gitu. Itu tadi begitu banyak prestasi. Dan mungkin setelah ini kita mau bahas tentang hakikat Ramadan. Tapi tunggu dulu, kita tunggu dengan sesaat lagi. Oke, Wan Mandala, kembali lagi bersama aku, tentunya Eva Alawiyah, yang tadi sempat kepotong tentang hakikat Ramadan gitu kan. Gak kerasa ternyata emang kita udah sampai ke Ramadan kali ini, tahun ini, dengan keadaan yang tentunya sehat. Nah, gimana sih sekarang aku mau tanya nih ke Cantika, hakikat Ramadan bagi kamu, dan apa sih hal yang paling kamu kangenin gitu di bulan Ramadan ini? Kalau yang paling dikangenin itu suasana ngabuburit ya, waktu kecil. Tapi setelah makin kesini aku mulai sadar gitu kalau selama Ramadan itu kita harus manfaatin sebagai ajang untuk berkarya. Bener banget. Iya kan, karena dengan berkarya kita itu membuat sebuah cerita yang bernama perjalanan. Dan melalui perjalanan ini kita membentuk sebuah kenangan yang akan kita kenang sampai masa depan gitu kan. Jadi secara gak langsung ya Ramadan ini menjadi perjalanan menuju tiket ke masa depan yang tidak akan kita lupakan. Iya gak sih? Betul. Karena emang identik banget kan ya. Jadi aku selalu mengusahakan yang penting banyak berkarya dulu gitu. Meskipun di tahun kemarin khususnya waktu gap year kan terpuruk banget ya Teh aku. Jadi meskipun terpuruk aku usahain minimal 1 deh gitu kan. Terus yang pengen aku saranin banget nih, kita usahain pakai jurnal Ramadan. Aku tahun kemarin waktu gap year tuh nyoba jurnal tentang gimana kita hari ini sholat subuh enggak, kita hari ini puasa enggak, terus misalkan hari ini kita moodnya gimana. Itu ternyata bener efektif banget buat ngatur mood kita dan buat ngatur plan kita kemana. Kalau ngomongin template sih mungkin banyak ya di internet dan referensinya, tapi aku saranin tuh jurnal pakai sih, karena bener-bener ngaruh buat ngatur mood track kita. Iya. Pencapaian setiap harinya tuh harus apa aja gitu kan. Itu sama banget. Aku juga selalu bikin schedule hari ini, hari besok, dan
yang akan aku dapetin gitu. Aku juga suka ada kalau sehari-hari, tapi kalau Ramadan aku pisahin khusus. Ada jurnal khususnya, kayak misalkan hari ini tanggal berapa, terus sholat subuh jam berapa, puasa jam berapa, ibadah sunnahnya apa aja yang dilakuin hari ini, terus hal yang menarik gitu di hari ini tuh apa gitu, itu aku tulisin. Dan arsipnya sih memang masih ada ya di rumah. Aku pengen banget gitu, tapi mungkin tahun ini ada sedikit perbedaan dari jurnal tahun kemarin, dan ternyata jurnal tuh ngaruh. Apa tuh yang bikin beda? Kalau yang bikin bedanya mungkin dari desain yang lebih colorful kali ya. Jadi aku berusaha untuk modif lagi desainnya supaya colorful, dan akunya tuh jadi minat buat nulis gitu loh. Karena kan gak tahu ya, mungkin beda-beda tiap orang, tapi aku lebih tertarik tuh kalau misalkan si desainnya itu colorful. Kan sama kayak di kosan kan aku ada papan tulis khusus to-do list, papan tulis khusus wishlist, terus area khusus tugas, area khusus amalan harian, area khusus jadwal mata kuliah dan lain sebagainya. Kan aku pisah-pisahin tuh, aku niat gitu karena lebih teratur, dan kayaknya Ramadan pun bukan hal yang salah ya untuk mengatur melalui jurnal gitu. Meskipun katanya kayak anak cupu banget ya, kayak katanya, tapi itu bisa mengatur mood kita loh. Iya. Coba ada nggak sih tahun lalu dan tahun sekarang tuh pencapaian yang pengen dicapai tapi beda gitu dari tahun lalu? Pencapaian yang pengen dicapai tapi beda tentunya banyak. Karena kalau waktu GPR kan aku terbatas ruang dan waktunya gitu. Karena aku di rumah aja susah kemana-mana. Sekarang mumpung aku di perantauan dan sudah ada perjanjian juga dengan orang tua. Kalau mau merantau silahkan merantau sepuasnya. Cari ilmu sebanyak-banyaknya. Dan aku sanggup, oke, siap. Tunggu aja. Sama kayak kata-kata Imam Syafi'i ya. Iya gitu kan, merantau lah gitu kan. Kalau orang yang berilmu, orang yang beradab itu kan tidak akan diam di kampung halaman. Betul. Karena seru loh gitu. Seru meskipun memang plus minusnya ada lah ya gitu. Segala macam balik layar yang rumit. Tapi kan kita bisa memberikan dampak, kita bisa memberikan jejak gitu yang nyata gitu buat masyarakat. Jadi apa salahnya sih kita jadiin Ramadan sebagai jejak untuk memberikan manfaat kepada umat. Guys. Betul, Ihwan Mandala ya guys. Jadi survive, bener-bener. Dengan survive kita bisa sukses. Iya, kalau dari aku nekat aja dulu. Oke, gimana coba nasihat pesan buat Ihwan Mandala yang mungkin lagi di rumah buat motivasi supaya lebih berkarya, berdaya gitu seorang perempuan apalagi. Kalau dari aku, teman-teman nekat aja dulu, berani mencoba, gagal atau tidak itu urusan nanti. Masalah materi itu pasti terkuras, apalagi waktu, tenaga, dan pikiran. Tapi coba kita lihatnya, masa muda itu nggak datang 2 kali. Jadi mari kita manfaatkan masa muda ini sebaik mungkin, karena apa yang kita lakukan hari ini, itu menyelamatkan 3 generasi. Yang pertama, generasi orang tua kita, yang ingin bangga punya anak kayak kita. Yang kedua, diri kita sendiri, yang pastinya tahu dong prosesnya seperti apa. Dan aku khususkan untuk pasangan aku nanti, biar bangga punya pasangan kayak aku. Dan yang ketiga, untuk keturunan aku nanti, aku pengen anak aku bangga punya ibu kayak aku pengen anak aku melihat arsip-arsip aku waktu muda, bahwa masa muda itu asik, masa muda itu bisa kita atur sedemikian rupa sampai seindah itu loh gitu. Jadi apa salahnya sih masa muda dihabiskan dengan eksplorasi, meskipun ya pasti banyak gagalnya pasti sih, tapi apa salahnya nekat aja dulu. Betul, kuncinya nekat ya guys. Jadi dari Cantika ini kita bisa ambil banyak sekali pelajaran dari caranya, strateginya, lolos menjadi Duta Baca Jawa Barat, dan prestasi-prestasi yang lainnya. Demi apa? Untuk nanti generasi selanjutnya. Karena perempuan tuh harus berdaya, jangan mau ditipu daya. Jangan mau ditipu daya. Iya. Terus selain kita harus nekat, kita juga harus atas kemauan sendiri. Jangan ngikut temen. Kecuali kalau memang temennya sejalan sama kita. Pokoknya kita harus punya pendirian sendiri. Jangan berpatok sama ikut teman. Karena kadang ikut teman tuh bikin kita memang nyaman, tapi kadang berakhir dengan sebuah penyesalan. Jangan ikut-ikutan lah ya. Boleh ikut, tapi jangan ketergantungan. Kita juga harus punya pendirian sendiri. Kita wanita tangguh ya. Makhluk yang tangguh banget. Iya, jadi harus kuat. Harus kuat, harus nekat. Ihwan Mandala, mungkin sudah sampai saatnya kita pamit dari apa yang telah kita paparkan tadi. Banyak sekali, terima kasih Cantika telah berbagi bersama Ihwan Mandala. Semoga Ihwan Mandala lebih termotivasi untuk terus berprestasi. Closing statement dari aku, sempurnakan niat, maka Allah akan sempurnakan pertolongannya. Saya Falawiyah, pamit undur diri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tante. Sama-sama.